Tuhan, bagi nama Tuhan kita bersyukur hari ini Dia Tuhan yang mati dan hari ini Dia membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa, kasih dan setianya tidak pernah berubah. Dia Tuhan yang telah membuktikan cintanya yang begitu luar biasa. Kami bersyukur hari ini Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kami. Kami sudah berada di penghujung bulan ini. Kami bersyukur kami terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Berjalan dalam kemurahan dan cinta kasih Tuhan. Pada hari ini kami membawa segala pengagungan, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama kita bersorak bagi nama Tuhan, sebab Dia Tuhan Allah yang hidup, Allah yang bangkit bagi kita semua. Haleluya. Makasih Tuhan. Sama-sama katakan bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sama-sama bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sama-sama katakan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Serukan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Serukan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita. Iblis telah dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Serukan, ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Amin. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Serukan, ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa
tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa darahnya aku bebas. Sekali lagi, oleh kuasa darahnya, oleh kuasa darahnya aku bebas. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, oleh kuasa darah-Mu, oleh pengampunan-Mu kami bebas. Oleh cinta-Mu Tuhan kami menerima semua kasih dan sayang Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur hari ini Engkau telah membuktikan bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang mengalahkan maut, Allah yang bangkit, dan kami menyatakan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada saat ini, Engkau Allah ada bersama dengan kami. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Allah yang mati dan bangkit bagi kami. Engkau Tuhan yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Kemenangan terjadi di sini. Mujizat-Mu terjadi di sini. Kelepasan terjadi, pemulihan terjadi, kemenangan terjadi. Sebab Engkau Allah yang baik. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to
Yesus kita dahsyat Bapak Ibu Saudaraku. Setelah hari Jumat yang lalu bersama dengan Pendeta Hengkin Dolu, saudara di bawah bicara tentang kematian Yesus Kristus. Kematian Yesus bukan akhir dari segala-galanya. Dan hari ini berjumpa kembali dalam program yang sangat istimewa. Kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan. Saya mau katakan buat saudara, nabi boleh banyak, Tuhan boleh banyak, tetapi juru selamat satu, Yesus Kristus Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu ini dengan semangat yang baru. Karena kuasa kebangkitan Yesus ada bersama dengan kita semuanya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yes. Yes, sama-sama. Hey, amin. Tepuk tangan di atas kepala saudara sama-sama. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama, haleluya. Allah bangkit, bersoralah, wey. Allah bangkit, bernyanyilah, amin. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Datanglah kerajaan-Mu atas kami ya Tuhan. Dan biarlah kuasa kebangkitan Yesus terjadi atas seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada yang sedang menjalankan program ini. Semua diberkati dan kuasa kebangkitan Yesus terjadi atas seluruh kehidupan kami. Dan nama Yesus dipermuliakan. Haleluya, haleluya. Berbicaralah atas kami demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan sama-sama amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan tidak lupa saya menyapa saudara-saudara saya yang ada di Sumba, yang setia mengikuti program ini. Dan program yang sangat luar biasa. Karena apa? Yesus ada di tengah-tengah kita. Dan kalau Yesus hadir, ada mujizat, ada perkara yang ajaib di tengah kita. Saya menyambut saudara juga yang ada di Bali, yang ada di Flores, Pak Usodo yang ada di Lombok, yang setia Surabaya, Sidoarjo, Pak Tony dan Ibu. Semoga kekuatan Tuhan terus bekerja dan mujizat dinyatakan. Dan saudara di Jakarta dan beberapa kota yang lain, Madiun dan juga Papua, haleluya. Dan Malaysia, Taiwan dan Singapura yang setia ikuti program ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bapak Ibu Saudaraku, ketika Yesus mati di atas kayu salib, golongan tertentu berkata, sudah berakhir. Katakan sama-sama, belum tahu dia. Kenapa saudara? Rupanya ketika Yesus mati, tidak berhenti di situ. Makanya di awal saya katakan, nabi boleh banyak, Tuhan boleh banyak, tetapi juru selamat satu yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Yang setuju katakan amin. Why? Kenapa saudara? Ketika Yesus mati, dan hari ini pada hari ketiga kita merayakan kebangkitan Yesus yang terjadi atas seluruh kehidupan umat yang percaya. Makanya hari ini kita akan membahas satu kebenaran yang sangat luar biasa. Tema yang ditentukan oleh gembala senior kita, kami sangat luar biasa, Pendeta Dr. Timotius Arifin, membagikan tema Paskah adalah celebrate Jesus. Merayakan Yesus.
Yohanes 3 ayat 14-15. Dan sama, baca sama-sama. Sama seperti Musa dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi, saudaraku, dan beberapa waktu yang lalu saya membagikan tentang saudaraku panggilan tertinggi, saudaraku tentang kehidupan manusia. Panggilan tertinggi dalam hidup kita, highest calling adalah menjadi penyembah yang benar, meninggikan nama Yesus. Dan di acara yang istimewa saudaraku hari ini, setelah kita merayakan kematian Yesus, dampak ketika Yesus berkata, tetelestai. Saudara, kita merayakan kebangkitan Yesus, meninggikan Yesus, celebrate, memuliakan nama Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Karena kematian Yesus bukan akhir dari segala-galanya. Ada kebangkitan di dalam kematian Yesus. Dan saya berdoa, kuasa kebangkitan Yesus terjadi atas setiap saudara. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saya sedang tidak bisa move on. Saya pernah disakiti oleh seseorang dan hari ini tidak bisa move on. Hari ini kuasa kebangkitan Yesus membangkitkan saudara untuk bisa move on. Mungkin saudara gagal dan gagal lagi. Gagal bisnis, ekonomimu gak gagal, rumah tanggamu gagal. Kuasa kebangkitan Yesus merubah kehidupan saudara. Mungkin studi saudara gagal. Mungkin saudara sedang kuliah dan mau menyelesaikan skripsi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mahasiswa mahasiswa menjadi kesayangan begitu lama, mahasiswa abadi. Skripsi sudah hampir 7 tahun saudaraku, tidak selesai-selesai misalnya. Saudaraku, saya sering memberikan motivasi kepada anak saya. Yang satu, yang kecil sedang menyelesaikan skripsi di kedokteran di Bandung. Ayo semangat. Yang kedua, lagi menyelesaikan tesis di UGM. Saya bilang, ayo semangat, selesaikan. Saya mau kasih tahu buat saudara dan saya sekedar mengingatkan kembali apa yang disampaikan oleh Pendeta Hengki untuk lebih melancarkan apa yang bisa sampaikan saudaraku. Ada 8 pertukaran di atas kayu salib. Yang pertama, Yesus dihukum supaya setiap dosa kita diampuni. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, Yesus dilukai supaya kita sembuh. Bapak Ibu yang sakit, yang mengalami pergumulan, pendarahan, apa saja, kanker, tumor, jantung, paru-paru. Yesus dilukai supaya kita sembuh. Yang selanjutnya, Yesus dijadikan dosa supaya saudara dan saya dibenarkan. Doa orang benar besar kuasanya. Yang keempat, Yesus mati supaya saudara yang hidup, yang mati jadi hidup. Yesus dijadikan miskin supaya kita menjadi kaya. Yang setuju katakan amin. Yesus menanggung malu supaya kita dimuliakan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Yesus ditolak supaya kita diterima. Dan Yesus terkutuk supaya kita diberkati. Ada sesuatu yang sangat dahsyat di balik daripada kematian Yesus di atas kayu salib. Ada banyak orang berbagi dunia, salib adalah sebuah kebodohan. Why, kenapa saudaraku? Tapi rupanya, saya pikir bagi orang yang suka nonton film action seperti saya, Steven Seagal, India, apa sebagainya. Saudaraku, bagi saya, histori tentang Yesus, itu bagi saya dulu, kenapa Tuhan harus mati? Saudara bayangkan, kenapa harus kalah di atas kayu salib? Haleluya. Tapi tidak taunya kebodohan saya, setelah saya mengerti tentang kebenaran bahwa di atas kayu salib terjadi perkara-perkara yang dahsyat. Dan itu merubah pikiran saya. Kebodohan saya, saudaraku, akhirnya saya mengerti bahwa Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Tapi yang menarik kembali ketika Yesus mati, pada hari ketiga yang kita bahas bersama-sama, firman Tuhan berkata, He is not here,
He has arisen. Dia berkata, dia tidak ada di sini dan dia sudah bangkit. Ini sebuah covenant, ini sebuah perjanjian antara Tuhan dan umatnya. Membuktikan Yesus hidup, Yesus mati dan Yesus bangkit. Membuktikan bahwa dia adalah anak Allah yang hidup dan berkuasa. Di bagian selanjutnya kita akan bahas seperti itu. Kalau saudara pernah ke kubur Yesus, ziarah, saudara ke Holy Land diajak ke satu tempat ini, saudaraku, dan ada tulisan di atasnya, He is not here, He has arisen. Dia tidak ada di sini dan dia sudah. Apa artinya buat kita? Dia Allah yang menepati janji-janjinya atas kita. Yang setuju katakan amin. Yesus bukan hanya mati di atas kayu salib. Stop, bukan hanya itu saja. Tapi dia berjanji akan bangkit dan menjadikan semua perjanjian yang terjadi dalam firman-Nya terjadi atas saudara dan saya. Jika hari ini saudara sakit parah, saudara berkata, pendeta Pak Wahyu, sonde ada harapan lagi, ada kabar baik buat saudara dan saya, bahwa bilur Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus membuktikan dia Allah yang menepati janji. Ada banyak orang yang sedang merindukan pemulihan ekonomi. Hari-hari saya mendoakan mereka dan saya berdoa pemulihan, restore all itu terjadi atas kehidupan saudara karena kuasa kebangkitan Yesus. Amin. Haleluya. Sebuah covenant yang tidak bisa dibatalkan. Yesus berkata, aku akan bangkit. Dan dia, Allah kita betul-betul bangkit. Kau yang berjanji dan kau yang mengingkari. Manusia sering seperti itu, tapi Tuhan berkata, ketika berkata pada hari ketiga saya akan bangkit. Dan bukti nyata. Artinya apa? Semua penggenapan janji Allah buat saudara dan saya akan terjadi. Mungkin saudara berkata, pendeta impossible untuk saya dipulihkan. Pendeta mustahil untuk terjadi mujizat. Firman Tuhan berkata, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan bagi orang yang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Kata kebangkitan Bapak Ibu Saudaraku diterjemahkan dengan kata resurrection. Exercis anastes. Berarti ini artinya dibangkitkan. Dalam terjemahan baru artinya melepaskan tubuh dari kematian dan dilepaskan dari kuasa maut, kemudian tubuh dihidupkan kembali. Satu statement yang saya suka di bagian bawah, saudaraku. Baca sama-sama dengan saya. Kebangkitan Yesus. Sama-sama. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Yesus anak Allah. Yang setuju ini bagian sesuatu yang sangat penting saudaraku. Kenapa saudaraku? Coba lihat Roma 1 ayat yang keempat. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa apa? Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, begitu pentingnya kebangkitan Yesus dalam seluruh kehidupan kita bagi orang percaya, bagi yang beriman antara salib dan kebangkitan. Kenapa saudaraku? Karena di situ membuktikan ketika Yesus bangkit, membuktikan ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan sama-sama, mujizat masih ada. Bagi saudara yang sedang bergumul tentang apapun juga, tentang pergumulan seperti saudara sering katakan, Pak, saya ini seperti berada di telur di ujung tanduk. Seperti telur di ujung tanduk. Saudara dengar, ada Tuhan yang last minute akan membuat mujizat atas kehidupan kita. Amin. Bagi saudara yang sedang bergumul dan perlu dukungan doa, ada nomor-nomor telepon di bawah ini yang saudara bisa hubungi. Karena ada pendoa-pendoa syafaat kami yang terus berdoa untuk saudara mengalami mujizat Tuhan. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan namanya.
hari ini kita membahas, yang pertama apa itu kebangkitan. Tapi yang kedua, kita akan membahas tentang respon tentang kebangkitan. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita akan membahas tentang ciri orang yang hidup dalam kuasa kebangkitan. Respon yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yaitu apa yang disebut, saya istilahkan respon kebangkitan yang disebut dengan short ending. Respon yang pendek. Saudaraku, saya istilahkan saudaraku seperti itu. Ayat 8a dikatakan dalam Markus 16. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyatnya menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Respon yang pendek, short ending, saudaraku. Ketika dia berespon yang sangat sederhana. Bagian yang pertama, doa saya saudara tidak berada di short ending ini. Karena saudaraku, mereka melihat keluar dari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat, tapi endingnya ketakutan. Kata takut dalam Alkitab ada dua hal, dibagi dalam dua. Yang pertama adalah saudaraku, rahada. Artinya ketakutan. Saudaraku, phobos, saudaraku, dalam yang dipakai. Artinya saudaraku betul-betul dari, mungkin berasal dari kata fobia. Ketakut ketinggian, takut kecantikan, takut kegantengan, takut kekayaan, saudaraku. Jadi kata yang pertama betul-betul takut, yang dimaksud dalam short ending dalam ayat 8 bahwa mereka betul-betul ketakutan. Tapi yang kedua, kata yang dipakai adalah di dalam Alkitab adalah hirah. Hirah itu takut, kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Jadi yang pertama, respon yang pertama adalah short ending. Lihat kebangkitan Yesus, karena ada gempa bumi. Baru saja ada gempa bumi di Tuban, Surabaya. Dan sementara saya mau mendoakan seseorang yang mau proses operasi, saudara, lagi perjamuan kudus, diguncang, akhirnya didelay, saudaraku. Delay menandakan akan mujizat Tuhan akan terjadi secara luar biasa. Nah, ketakutan. Ketakutan itu, takut itu wajar. Mungkin saudara berkata, pendeta, malah mungkin kita sebagai manusia tidak takut. Takut itu wajar, tapi kalau ketakutan terus menerus, itu menjadi tidak wajar. Bapak Ibu Saudaraku yang sedang dengan program ini, sahabat Kristus, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan dalam hidup. Ada seorang yang namanya, akibat dari namanya Alan Turing, saudaraku. Dari Inggris, dia ahli matematika, dia ahli logika, ahli kriptografer. Orang hebat ini saudaraku, Alan ini saudaraku. Tapi apa yang terjadi akibat ketakutan? Coba statementnya yang ada di sebelah dada sebelah kirinya itu, saudara. Mati dengan makan apel yang disuntik dengan sianida. Orang hebat, orang luar biasa, namun ketika dikuasai ketakutan, saudaraku, ahli matematika, ahli logika, ahli kriptografer, namun karena ketakutan, saudaraku, matinya kasihan. Makanya jangan biarkan ketakutan. Peperangan terbesar dalam hidup kita ini ada dalam pikiran kita. Halo? Tapi orang yang kedua, seorang yang cukup terkenal, Jung dan Bin, saudaraku. Bukan Jun dan Jin, bukan ya, Jun dan Bin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dia artis Korea. Marah tanpa alasan. Mengalami satu depresi dan statement juga di sebelah kiri, slide sebelah kiri. Saya merasa akan menjadi gila. Kemudian dia meninggal dengan cara memotong tangannya dan
gantung diri. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, respon short ending ketakutan. Kita boleh ngalami banyak hal, tapi jangan ketakutan yang berlebihan. Kalau ketakutan tengking dalam nama Yesus. Saya pernah bagikan dia saudara tentang anak yang takut sama bayangan lari. Tidak. Dia lari-lari. Tapi ada anak yang satu, lihat bayangan dia ikut joget, saudaraku. Mama bolo, dia ikut joget dan menari, lihat bayangannya. Keren banget. Jadi semua ada di life as a choice. Apakah mau hidup dalam ketakutan atau hidup dalam sukacita dan kebahagiaan. Madu ada di tangan kananmu, racun ada di tangan kirimu. Short ending. Tapi yang kedua yang tidak kalah penting adalah saudaraku, yang pertama tadi saudaraku responnya ketakutan. Tapi yang kedua adalah apa yang disebut dengan medium ending. Mereka berani bersaksi dari timur dan barat tentang berita yang kudus dan tidak terbinasakan, tentang keselamatan kekal itu. Respon yang kedua adalah medium ending. Mereka berani bersaksi, mereka bercerita tentang Yesus. Saudaraku, kalau bagian ini biasanya sering tanya, siapa yang pernah jatuh cinta? Saya katakan, kalau orang jatuh cinta, biasanya suka menceritakan kepada orang lain tentang orang yang dicintai. Iya ampun, itu beta janji, beta jaga. Saudara, suka cerita kepada orang lain, ini loh lihat kumisnya, ya ampun, ini lihat rambutnya keriting bagusnya, dan semua suka cerita. Dan kalau dalam setiap aktivitas selalu ingat akan dia, sehingga lagunya Dina Mariana sering muncul. Aku mau makan, ingat kamu, ingat kamu, semuanya. Medium ending suka bersaksi, suka bercerita dan semuanya. Makanya di bagian slide, saudara, di bagian bawah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di situ saya menuliskan tentang kekuatan kebangkitan. Yang pertama, the power to sing. Kuasa untuk bisa bernyanyi. Saudaraku, mereka memuji Tuhan karena kuasa kebangkitan membuat stand up untuk menyanyi itu ada. Dan yang kedua, the power to speak. Kuasa untuk berbicara. Mulut ini tidak bisa tahan kalau tidak menceritakan tentang kuasa kebangkitan. Di mana-mana cerita, di mana karena cinta Yesus, kuasa kebangkitan. Yesus sudah bangkit loh, dia rupanya tidak mati dan sebagainya. Dia bangkit lagi dan semuanya diceritakan. Kuasa untuk berkata-kata. Murid-muridnya sebelum Yesus bangkit, mereka, saudaraku, menurut ada cerita, mereka kembali kepada pekerjaan masing-masing. Ketika dia dengar Yesus yang guru, dia Tuhan Yesus yang mati dan bangkit, dia mulai nyanyi, bangkit, serukan nama Yesus. Dia bisa nyanyi tentang Yesus. Yang kedua, kuasa untuk berkata-kata, menceritakan, bibir ini tidak bisa ditahan. Cerita tentang Yesus, Sang Juru Selamat. Yang ketiga, yaitu the power to surrender. Menyerah kepada Allah yang hidup. Menyerah kepada Tuhan yang ajaib. Saudara dengar, menyerah kepada siapa menentukan akan apa yang terjadi. Jika saudara dan saya menyerah, kaulah pasrah, kaulah pasrah, pasrah ing Gusti Yesus, kaulah pasrah. Rupanya menyerah kepada siapa itu menjadi penentu terjadinya mujizat atau tidak. Jika saudara menyerah kepada Wonderful Counselor, penasihat ajaib, pintu-pintu yang tertutup akan dibukakan. Respon yang ketiga yang saya sebut dengan respon long ending.
iman kekristenan yang sesungguhnya yaitu adalah kuasa kebangkitan, mengalami yang disebut dengan istilah kebangkitan bangkit adalah anistemi. Coba lihat Filipi 3 ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama dengan suara yang paling nyaring. Yang ku kendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kata kebangkit adalah anistemi dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kata bangkit adalah anistemi yang kundangnya mengenal kuasa. Kuasa, saudara-saudara pendeta-pendeta menerjemahkan, saudara menjelaskan kepada saudara, yaitu dunamos atau dunamit, yaitu kuasa untuk melakukan mujizat Tuhan. Apa yang terjadi ketika percaya tentang kuasa kebangkitan? Yang pertama, kebangkitan Yesus membatalkan masa lalu. Biarlah masa lalu menaklukkan permasalahannya, mengubah hidup kita. Saudaraku, rupanya begitu dahsyat. Bukan hanya Yesus tidak ada di kubur karena bangkit. Ada 3 perkara dahsyat ketika saudara dan saya sungguh percaya tentang kuasa kebangkitan Yesus, yaitu membatalkan masa lalu. Artinya apa? Allah tidak peduli masa lalu kita seperti apa. Mungkin kita bobrok, mungkin kita hancur, mungkin kita berantakan. Saudaraku, membatalkan masa lalu, semua dosa diampuni di atas kayu salib. Yang kedua, menaklukkan semua masalah. Istilah ini sering katakan, kalau kubur Yesus saja, maksud saya penutup batu kubur Yesus bisa disingkirkan, saudaraku, oleh kuasa kebangkitan. Apalagi masalah-masalah yang saudara sedang hadapi. Katakan sama-sama, itu kecil. Orang Sumba bilang kiciana. Sebesar masalah apapun, apakah masalah saudara, sakit penyakit saudara, pergumulan saudara, kesulitan saudara, lebih besar dari batu yang menutup kubur Yesus yang dimeterai Raja Zed dan dijaga oleh bala tentara waktu itu. Sahabat Kristus, kebangkitan Yesus menaklukkan semua masalah. Dan saudara menjadi lebih daripada pemenang. Hari Jumat yang lalu Pendeta Hengki dalam online-nya ibadah membagikan bahwa dalam semuanya itu menjadi lebih daripada pemenang. Siapa yang memisahkan kita? Yang ketiga adalah mengubah hidup kita, Bu, Pak. Itu yang terjadi. Hidup kita menjadi hidup yang baru. Yang paling terakhir yang akan kita bahas tentang ciri daripada orang yang mengalami kuasa kebangkitan. Yang pertama adalah orang yang mengalami kuasa kebangkitan akan menjadikan Yesus sebagai tujuan hidup. Katakan tujuan hidup. Ciri orang yang mengalami kuasa kebangkitan adalah orang yang mengalami kuasa kebangkitan adalah menjadikan Yesus sebagai tujuan hidup lagi. Tujuannya bukan apa-apa. Tujuannya bukan harta dunia, tujuannya bukan kemewahan, tujuannya bukan kejabatan, tapi tujuannya hanya Yesus. Satu saat saya ditelepon salah satu pengusaha sukses di kota kami. Pak Pendeta, hidup saya sekarang berubah. Saya tidak suka koleksi lagi yang tas yang mahal-mahal. 200 juta, 800 juta. Saya ngadopsi anak asing di bangsa-bangsa lain yang kekurangan. Saudaraku, di Afrika dia jadi orang tua asuh dan semuanya, terus untuk pendeta-pendeta dan sebagainya. Tujuannya berubah, men. Kalau kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus, makanya Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah apa? Perkara yang di atas, di mana Kristus ada di sebelah Allah Bapa. Berikan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Cirinya adalah tujuan hidupnya, Bapak Ibu Saudaraku, bukan diri sendiri lagi. Cari dahulu kerajaan Allah. All this thing, semua akan ditambahkan.
Karena menurut saya, saudaraku, kalau fokus tujuan hidup kita, saudaraku, harta atau uang, sifatnya semu. Mungkin saudara berkata, pendeta kayak tidak perlu uang saja. Yes, saya perlu beli jaket, ada perlu uang, beli t-shirt, sepatu dan semuanya, makan perlu uang. Tapi menurut saya bukan satu-satunya uang, satu-satunya harta, satu-satunya kedudukan yang menjadi tujuan. Rupanya kalau mengenal kebangkitan Yesus diubahkan. Amin. Tujuan hidupnya menjadi Yesus, bukan kemewahan diri sendiri. Tapi yang kedua, orang yang mengalami kuasa kebangkitan akan menjadikan Yesus sebagai apa? Fokus penyembahan. Coba lihat ayat itu dalam Yohanes 20:27. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu dan di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas bilang, ya Tuhan dan Allahku. Sahabat Kristus, yang kedua yang menjadi fokus bagi orang yang sudah mengenal kuasa kebangkitan Kristus adalah, saudaraku, penyembahannya fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Yesus artinya apa? Every day, every time. Saya kadang-kala, saya punya ibu yang menjadi pendoa tulen, saudaraku. 1 hari 3 kali berdoa dan panjang. Sering saya kasih tahu, Bu, jangan membuat malaikat sibuk, Tuhan sibuk, ibu doa terus. Minggu habis ibadah, pulang doa. Saudaraku, pokoknya dibuat Tuhan pokoknya sesibuk mungkin sama ibu saya. Nah, anak saya telepon, saudaraku, yang besar. Saya bilang, Lan, namanya Lani. Ibu tuh, setan baru dekati 100 km. Setan sudah ngeri sama ibu karena pendoa tulen. Tiap hari pagi, siang, malam menyembah. Terus dia bilang, kayaknya yang nurun itu, yang warisan nurun pendoanya adalah adiknya Agnes. Agnes satu malam saya cari, saudara. Jam 11 malam di rumah, kan waktu liburan pulang. Saya cari kemana anak ini. Kita tidur, enggak, kehilangan anak satu. Di ruang belakang dia nangis sambil pegang gitar, saudara. Dia mulai menyembah Tuhan dan luar biasa. Keren banget. Fokus penyembahannya adalah Tuhan. Amin. Kalau orang sudah mengalami kuasa. Yang ketiga adalah, orang yang mengalami kuasa kebangkitan akan menjadikan Yesus sebagai apa? Pusat pengharapan. Saudaraku, dengar baik, Yesus menjadikan pusat pengharapan. Ketika Yesus mati, harapan sirna. Murid-murid harapannya sirna. Maria mengalami harapan yang sirna. Tetapi ketika Yesus bangkit, harapan baru muncul. Sukacita baru muncul. Mujizat baru muncul. Kemurahan Allah muncul. Jadi artinya, kesimpulannya, jadikan Yesus menjadi pusat pengharapan. Firman Tuhan berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Mintalah maka diberikan kepadamu, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan. Yang paling terakhir, ciri orang yang hidup dalam mengalami kuasa kebangkitan. Orang yang mengalami kuasa kebangkitan menjadikan Yesus menjadi pusat pemberitaan. Amin. Menjadi Yesus menjadi apa-apa yang diceritakan tentang mujizat bukan gosip, bukan fitnah, bukan kekecewaan sama orang lain, bukan kebencian sama orang lain, bukan berita buruk, tapi berita surga. Pusat pemberitaannya adalah Yesus, good news, kabar baik. Amin. Jadi cirinya sangat luar biasa bagi orang yang sudah mengalami kuasa kebangkitan. Yang pertama adalah, saudaraku, Yesus menjadi tujuan hidupnya. Yang kedua, fokus penyembahan kepada Yesus. Yang ketiga, Yesus menjadi pusat pengharapan. Yang ketiga, menjadi pusat pemberitaannya. Orang yang sudah mengalami kebangkitan, bibirnya, mulutnya mengucapkan berita baik, menyegarkan. Bapak, Ibu, biasanya masalah suami istri hanya masalah komunikasi. Terlepas dari perbedaan, laki-laki menggunakan logika, wanita menggunakan perasaan. Tapi saya mau kasih tahu, komunikasi
ketika komunikasi tentang Yesus, ketika komunikasi tentang pengampunan, ketika komunikasi tentang kasih sayang, dunia berubah. Jadi pusat pemberitaannya hanya only Jesus. Oleh karena itu, mari bersama-sama di hari yang sangat istimewa ini, kita mengalami kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, membuktikan bahwa Dia Allah yang berkuasa. Mari kita merayakan kebangkitan Yesus. Kematian Yesus bukan akhir segala-galanya, tapi ada kuasa kebangkitan yang merubah yang sakit jadi sembuh, yang kehilangan harapan punya harapan, yang sedang menantikan mujizat mendapat mujizat, yang kebingungan mendapatkan pertolongan Tuhan, dan harapan-harapan baru terjadi. Karena waktu jeda antara kematian Yesus ke kebangkitan Yesus itu betul-betul masa yang sulit. Tapi dengar baik, Yesus punya covenant perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Dia akan berkata, aku akan bangkit pada hari yang ketiga, menunjukkan bahwa Dia Allah yang penuh kuasa, anak Allah yang menepati janji, anak Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan. Tiada yang seperti kau. Bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Amin. Sama-sama. Kau Tuhan sanggup menjawab. Sama-sama. Semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Amin. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, jika hari ini saudara dan saya perlu kuasa kebangkitan Yesus, ini waktu yang tepat. Mungkin saudara sedang kehilangan harapan. Saudara berkata, pendeta saya sudah berdoa, pendeta saya sudah berpuasa, tapi sampai hari ini belum ada mujizat. Dengar, kuasa kebangkitan Yesus membuka, menunjukkan bahwa Dia anak Allah yang hidup. Mungkin saudara bergumul dengan sakit penyakit apa saja, kanker, kanker, gagal ginjal, saudaraku, jantung, paru-paru, komplikasi. Kuasa kebangkitan Yesus merubah yang sakit jadi sembuh. Saudara bergumul tentang ekonomi, keuangan, tentang jodoh, tentang studi. Hari ini dengar, ada kuasa yang tidak terbahas. Bangkit! Saya melihat saudaraku, cara mujizat bekerja. Ketika kita melangkah, mujizat itu terjadi. Ketika kita berjalan, mujizat itu terjadi. Saya melihat 1001 terjadi. Kita berdiam dan mujizat terjadi. Tapi ketika melangkah, coba lihat, ketika Yesus memberi makan 5 roti 2 ikan. Loh, saudara, melangkah, ucapan syukur, melangkah, terjadi mujizat. Saudara, hari ini saya menantang saudara. Bagi saudara yang sedang menantikan mujizat, lambaikan tangan, angkat tangan, saya berdoa. Yes, 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 amin, amin, amin. Bapa, demi nama Yesus, biarlah anistemi kuasa kebangkitan itu terjadi atas seluruh umatmu hari ini. Seluruh umatmu yang sedang ambil bagian dalam program ini, kami melepaskan mujizat, kesembuhan, pemulihan. Tuhan bergerak dengan kuasa mujizat, surga terbuka dan kuasa dunamis itu bekerja atas seluruh kehidupan mereka. Biarlah sementara mereka angkat tangan, kuasa Roh Kudus menjamah mereka.
dan kuasa kebangkitan terjadi. Terima demi nama Yesus. Terima demi nama Yesus. Datanglah kerajaan-Mu dimanapun mereka berada. Roh Kudus, lawat dan jamah mereka dengan kuasa-Mu. Dengan jaman kuasa Roh Kudus, mujizat dan kuasa kebangkitan itu terjadi. Demi nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, amin. Baiklah Bapak Ibu Saudaraku dimanapun saudara berada, meresponi kuasa kebangkitan. Mari kita masuk bersama-sama dalam perjamuan kudus. Persiapkan roti dan anggur dalam kehidupan saudara, supaya hari ini kita dipersatukan dengan tubuh dan darahnya dan sehidangan dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari angkat roti di tangan kanan. Saya akan berdoa buat saudara. Layakkan kami untuk menerima kuasa kebangkitan. Kuduskan roti dan anggur ini supaya menjadi satu piranti. Gimana kami terus dipersatukan dengan tubuh dan darah Yesus. Terima kasih dimanapun mereka berada, supaya kuasa kebangkitan itu nyata atas hidup kami. Setan dikalahkan, kebangkitan membawa kemenangan buat kami. Angkat di atas kepalamu. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kananmu ini sesungguhnya adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Makan bersama-sama dalam nama Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Sekarang angkat cawan berisi anggur di atas kepalamu. Tuhan, darah berbicara masalah nyawa. Dan kami hari ini dipersatukan dengan persekutuan dengan kuasa darah Yesus. Artinya apa? Semua dosa dan pelanggaran kami dinyatakan lunas ketika Yesus mati di atas kayu salib. Dan kuasa kebangkitan melahirkan kebangkitan iman kami, kebangkitan mujizat, kebangkitan ekonomi kami, kebangkitan rumah tangga kami, kebangkitan masa depan kami. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan kananmu adalah persekutuan dan kuasa darah Yesus Kristus? Minum bersama-sama dalam nama Yesus. Buka tangan saudara, katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan. Sama-sama. Engkaulah Raja berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Buka tangan saudara untuk menerima mujizat Tuhan. Kiranya kuasa kebangkitan Yesus, anistemi, itu terjadi atas seluruh umatmu. Minggu ini adalah minggu mujizat buat mereka. Minggu ini adalah minggu pertolongan buat saudara-saudara kami. Minggu ini adalah surga terbuka dalam nama Yesus. Semua yang terbaik dari surga turun atas kami dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan sama-sama amin. Tuhan Yesus memberkati sampai keturunan ke-7 dan 8 sampai selama-lamanya. Shalom. Berjumpa dalam program selanjutnya. Haleluya.